Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Di dalamnya kalian akan belajar yang pertama, belajar mengenai tempo dan tinggi rendah nada. Yang kedua, belajar mengenai jenis cerita fiksi. Yang ketiga, belajar mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Yang keempat, belajar mengenai keragaman mata pencaharian penduduk. Yang kelima, belajar mengenai keragaman fisik individu dan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, kalian akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian pernah belajar mengenai tempo. Masih ingatkah kalian apa itu tempo dalam sebuah lagu? Ya, benar. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibagi menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan juga tempo lambat. Nah, pemilihan tempo ini dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagunya. Nah, selain dari itu pula, ketika kita akan menyanyikan sebuah lagu, kita juga harus memperhatikan tinggi rendah nada. Apa kalian tahu apa itu tinggi rendah nada? Ya, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, berikut Ibu sajikan urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada. Nah, tangga nada ini merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Coba kalian perhatikan tangga nada dengan notasi angka tersebut, di mana notasi tersebut terdapat perbedaan setiap notasinya, di mana notasi di sebelah kiri diberi tanda titik bawah, sedangkan notasi yang berada di tengah tidak diberi tanda titik, dan notasi yang berada di sebelah kanan diberi tanda titik di atas. Ternyata itu mempunyai arti di mana notasi bertitik di bawah berarti nada rendah, notasi tidak bertitik berarti nada sedang, dan notasi bertitik di atas berarti nada tinggi. Dan selain itu, semakin ke kanan, nada semakin tinggi, dan sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nah, mari kita buktikan. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian bisa kan membedakan antara nada tinggi dan juga nada rendah? Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya juga, kalian juga pernah belajar mengenai cerita fiksi. Adapun jenis-jenis cerita fiksi diantaranya ada cerita rakyat, cerpen, dan juga novel. Nah, cerita rakyat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu 1. Cerita jenaka, 2. Mite, 3. Fabel, 4. Legenda, dan yang kelima ada saga. Pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya seperti cerita Abu Nawas. Yang kedua ada mite. Mite merupakan cerita yang memiliki latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti cerita Jaka Tarub dan juga Dewi Sri. Yang ketiga, fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Contohnya seperti Si Kancil dan Buaya dan Kura-kura dan Kelinci. Yang keempat ada legenda. Legenda menceritakan mengenai asal-usul suatu tempat, seperti wilayah, daerah, atau tempat yang jadi objek wisata. Contohnya seperti legenda Tangkuban Perahu dan legenda Roro Jonggrang. Dan yang kelima ada saga. Merupakan kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Contohnya seperti Lutung Kasarung dan Si Pitung. Nah, anak-anak, di dalam suatu cerita fiksi juga terdapat tokoh. Dalam cerita
Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun dari cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, tokoh dalam cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama itu sendiri adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Nah, tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita saja. Apakah kalian tahu bahwa keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya? Orang atau penduduk yang bermukim di daerah pesisir pantai akan mempunyai mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang bertempat tinggal di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Sedangkan penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Dan penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan misalnya teh, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi bahwa lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah, oleh karenanya penduduk yang tinggal di desa maupun di kota memiliki perbedaan mata pencaharian. Setiap individu memiliki perbedaannya masing-masing. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki ciri khasnya tersendiri. Nah, dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu ini dapat berupa keragaman fisik, seperti warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, lalu berat badan. Nah, selain dari keragaman fisik juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Lalu, harus seperti apa sikap kita terhadap perbedaan yang tercipta antar individu di lingkungan tempat tinggal kita? Nah, tentunya ada manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Nah, perbedaan yang tercipta antar individu dapat membuat kita lebih untuk menerima keadaan sebagai bangsa yang majemuk, dapat belajar, bekerja sama, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, tadi selain lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk, lingkungan juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Adapun macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukannya disebut produsen. Yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukannya disebut distributor. Dan yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukannya disebut konsumen. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan materi baru. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.